Mari saudara-saudara sekalian, mari silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian, ya kita segenerasi ya. Nah, hari ini kita bersyukur dan tidak terasa juga sudah berkenalan dengan Pak Stephen, Pak Robert, sudah 7 tahun Pak. Karena itu seumur dengan anak bungsu saya. Karena waktu kami ngantar Pak Stephen dan tim kembali dari Ambon menuju ke Jakarta, selepas itu anak saya lahir di Ambon. Dan itu bulan Maret. Jadi kita udah 7 tahun punya hubungan kenal dan puji Tuhan ini terus membuat kita saling terbangun satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya izin berbagi buat kita sekalian. Saya senang sekali ketika masuk di depan altar ini ada tulisan disciple, kayak gitu, murid, kayak gitu ya. Dan ini juga beberapa bulan ini di gereja lokal kami juga sama, sedang membicarakan hal yang sama. Nah, tentu untuk seseorang dibilang murid itu karena dia ada di dalam yang namanya proses pemuridan. Amin, saudara-saudara. Kita nggak pernah dibilang murid kalau kita nggak pernah dengan sukarela dan dengan sengaja bahwa diri kita ada dalam sebuah proses diajar atau dimuridkan. Waktu kita bersekolah, kita sedang merelakan hati kita dengan sengaja kita bawa hidup kita untuk menjadi orang yang mau diajar, mau dibentuk, mau dilatih. Karena apa? Karena semalam saya bilang, kita bisa tetap ada juga dalam pemuridan karena kita ada punya goal yang terakhirnya. Bagaimana kita akan jadi seperti yang diharapkan oleh guru atau orang yang mengajarkan kita. Saya ingat sekali waktu Tuhan Yesus datang memanggil murid-muridnya. Dia dengan gamblangnya langsung bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi sejak awal Tuhan panggil murid-murid, dia udah taruh nih goalnya. Kamu akan jadi penjala manusia, karena konteksnya pada waktu itu yang dipanggil sebagian besar mereka adalah penjala ikan. Lalu Tuhan taruh nih goalnya. Nah, itu yang membuat mereka terus tertanam dalam sebuah proses pemuridan karena ada goal akhir daripada pemuridan itu. Goal akhirnya adalah mereka akan berubah dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Mungkin kehidupan menjalannya mereka udah ngerti, tapi bagaimana menangkap manusia mereka harus benar-benar belajar. Dan satu-satunya pribadi yang bisa mengajar itu hanyalah Yesus saja. Dan untuk memahami dan mengerti itu, mereka harus ada dalam situasi, proses, dilatih sedemikian rupa. Dan puji Tuhan, kalau kita hari ini bisa dapat Injil, kita bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami karya penebusan. Karena mari saya mau bilang, karena ada murid-murid yang sekian lama mereka mau tetap berjalan dengan Yesus. Amin, saudara. Kita nggak terima berita Injil kan langsung dari Yesus pada masa itu. Tapi kita terimanya melalui cerita dari murid ke murid, murid ke murid, dari generasi ke generasi, dari pulau ke pulau dan seterusnya sampai akhirnya kita berjumpa dengan itu. Nah, karena itu penting sekali saya dan saudara ada bukan sekedar menjadi jemaat yang simpatisan, datang dan pergi sesuka hati. Gak bisa. Sebab saya yakin kalau di sekolah saudara datang dan sesuka hati untuk ikut pelajaran, maka saya yakin pasti saudara akan dikeluarkan. Dan saudara dan saya tidak akan pernah lulus dari sekolah itu sampai dapat prestasi atau sertifikat dan sebagainya. Kita nggak akan pernah dinyatakan lulus sebagai murid. Karena kita sesuka hati. Nah, kita semakin bertambah dalam usia pengenalan kita kepada Kristus dalam kehidupan beribadah kepada kita. Seharusnya membuat kita semakin merelakan hati kita untuk mau dimuridkan. Amin, saudara. Semakin hari kita harus mau dimuridkan. Semakin hari kita harus mau semakin dibentuk dalam setiap proses yang terjadi. Nah, saya mau mulai kita baca ini, saya kasih judul Act of Love, tindakan kasih. Dan ini sangat terkait dengan kehidupan murid.
Dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 sampai 35. Bunyinya begini, saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya, kalau saya dan saudara bersekolah di salah satu sekolah, universitas misalnya, kita akan disebut sebagai seorang alumni dari universitas itu jika kita lulus dari universitas itu. Dan cirinya apa? Legalitasnya ada. Legalitasnya itu adalah ijazah. Misalnya ijazah Universitas Indonesia. Maka itu artinya saya dan saudara pernah meluluskan proses pembelajaran di kampus ini. Nah, bagi kehidupan orang percaya dikatakan menjadi murid, legasinya atau cirinya atau sertifikatnya adalah hidup saling mengasihi. Adalah hidup saling mengasihi. Makanya dia bilang, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah brandnya atau ini adalah sertifikat kalau mau dibilang. Kalau mau dibilang ijazah kita sebagai murid Kristus, bentukannya, manifestasinya, nyatanya adalah saling mengasihi. Bukan yang lain. Bukan ciri yang lain. Dengan tegas bilang, kalau kamu adalah murid, jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu, ada satu terjemahan pemuritan dibilang begini. Pemuritan adalah proses untuk menolong seseorang untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan. Pemuritan akan menolong kita bisa melakukan firman dan membangun manusia seutuhnya secara jasmani maupun rohani. Nah, waktu saya dan saudara melihat kata proses menolong, itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada yang namanya saling mengasihi. Amin. Tidak akan pernah terjadi. Kalau kita bilang menolong itu pasti dasarnya yang menggerakkannya adalah belas kasihan. Bukan jabatan, bukan. Kita menolong seseorang, tindakan menolong atau tindakan kasih terjadi bukan karena saudara punya sesuatu. Tapi Alkitab mencatat bahwa itu lebih terjadi karena ada belas kasihan yang menggerakkan. Satu kali Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan. Ada seorang Yahudi yang melakukan perjalanan dan di tengah jalan dia ketemu dengan penyamun. Ya, dia dirampok, dia dipukul, sampai Alkitab bilang nih, sampai dia mengalami situasi di mana setengah mati. Susah sekali. Nah, tapi waktu dia mengalami situasi yang demikian, ada orang-orang yang belajar firman. Orang Lewi lewat aja begitu aja. Ahli Taurat lewat aja begitu aja. Tapi pada waktu seorang Samaria lewat, Alkitab bilang ini, padahal waktu itu catatannya saudara, bahwa orang Yehuda dan Samaria itu punya hubungan yang tidak terlalu manis. Ya kan? Orang Samaria itu dipandang sebelah mata lah sama orang Yehuda pada waktu itu. Makanya kalau saudara dengar cerita kisah wanita Samaria, dia merasa minder sekali. Kenapa kamu orang Yahudi tapi bisa datang di sini? Kayak kira-kira begitu. Nah, ada hubungan yang tidak baik. Tapi gini, Alkitab mencatat orang Samaria ini menolong karena ada belas kasihan yang menggerakkannya. Nah, artinya kalau belas kasihan itu sudah menggerakkan, maka kita akan melakukan kasih tanpa batasan situasi atau kondisi tertentu. Enggak lagi.
Waktu kita mulai digerakkan dengan belas kasihan, gak peduli waktu, jam berapapun saudara akan bergerak. Gak peduli siapapun yang harus ditolong, gak peduli dia pernah mengecewakan kita atau tidak, tapi begitu belas kasihan datang dalam hati kita, maka yang terjadi adalah gini, seluruh hidup kita akan bergerak untuk menolong dia. Amsal 27 ayat 5 berkata begini saudara-saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu dalam terjemahan baru, dalam Alkitab terjemahan baru. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang gini, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Ya. Saudara yang wanita di sini, ibu-ibu, lebih suka dibilang sama pasanganmu, aku sayang kamu, ataukah dalam bentuk datang dan kasih cincin atau kalung langsung buat saudara? Lebih pilih mana? Yang berbentuk kan, setuju? Bukan hanya sekedar ngucap-ngucap aku sayang, aku sayang, aku sayang. Begitu. Nah, Alkitab pun mengajar yang sama, kayak gitu. Makanya lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Kayak gitu. Jadi dia mendorong saya dan saudara bagaimana mewujudkan apa yang menjadi kasih Kristus yang terlahir dalam hati dan pikiran kita. Nah makanya ini harus terjadi saling dan bisa tercipta dengan sangat baik ketika kita ada dalam sebuah proses pemuritan. Karena di situ berawalnya. Sebab kasih bukan tentang bicara mengasihi. Tapi kasih bicara tentang tindakan, wujud. Kalau saudara sudah melakukan, saudara nggak perlu bilang ini aku mengasihi kamu lagi. Udah jelas kasih itu dinyatakan. Makanya saya bilang kasih itu sama dengan tindakan yang nyata. Bahkan ini ditunjukkan oleh Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dibilang begini. Kesaksian dari para muridnya dan mereka bilang yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dan kita bilang ini, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi tidak hanya cukup menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus dan kuasa, tapi itu memanifestasikan kuasa itu melalui perbuatan baik di mana dia berjalan berkeliling dan dia terus melakukan itu, menyembuhkan orang sakit, menolong mereka yang terikat, melepaskan mereka yang dikuasai iblis dan seterusnya. Ada tindakan nyatanya dilakukan. Gak berhenti. Dan proses ini harus terus dibangun, dikerjakan dalam hidup saya dan saudara. Seringkali kita bilang bahwa Allah adalah kasih. Dan itu Alkitab bilang. Semua bilang Allah adalah kasih. Dan kita juga tidak bisa memungkiri, Alkitab pun berkata bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Di mana Roh Allah berdiam di dalam kita. Kalau Roh Allah yang adalah Allah itu adalah kasih diam di dalam kita, seharusnya eksistensi kehidupan yang terpancar dan keluar dari hidup kita juga adalah kasih. Amin. Kita bait Allah, Roh Allah tinggal di dalam kita. Di bagian lain Alkitab bilang Allah adalah kasih. Maka yang mengalir keluar dari hidup saya dan saudara secara spontan dan menjadi keseharian adalah juga kasih. Galatia 6 ayat 9-10 berkata begini saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, lalu dibilang gini, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita nggak mungkin berbuat baik kepada orang lain kalau orang yang terdekat sama kita aja susah kita bikin baik. Kadang-kadang kan begitu ya, di gereja kita gampang banget senyum sama orang, shalom sama orang kayak gitu. Tapi di rumah waktu ngobrol sama papa, mama atau suami dan istri, suaranya bisa tensi-tensian, senyumnya sulit didapat. Kayak gitu, susah didapat. Padahal di gereja kita begitu gampang shalom, 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 apa kabar dan sebagainya. Tadi pagi saya telepon sama istri saya tahu banget ibu-ibu kalau pagi itu repotnya minta ampun. Jadi memang kalau telepon waktu pagi itu kurang tepat ternyata Pak Stephen. Lagi sibuk ngurus anak, sibuk ngurus dapur dan sebagainya. Waktu saya telepon, istri saya bilang, aduh ngapain Pak, telepon jangan di jam begini dan sebagainya. Saya bilang, hari ini mau ke gereja, pergilah dengan damai sejahtera, pergilah dengan senyum. Dan istri saya ketawa-ketawa. Nah jadi ada aja banyak cara yang bisa kita buat. Tapi kita harus mulai nih, buatnya mulai dari ring kecilnya kita. Mulai kalau saya mulai dari kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri, anak dan orang tua, papa dan anak. Dan ini keluar sampai ke berikutnya. Makanya ini perlu kita ada dalam proses pemuritan sebab kita akan ditolong dari yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Jangan berhenti, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Dalam Amsal pasal 3 ayat 27 berkata begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Gitu. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Istri kita, anak-anak kita, teman-teman di gereja, keluarga rohani kita, di tempat kerja, di mana saja. Semua orang berhak menerima kebaikan dari kita. Enggak terbatas. Tapi ini stepnya, kita harus mulai terlatih dari proses yang dimuridkan. Karena saya yakin saya pun mengalami hidup bagaimana ditolong oleh orang sehingga membuat saya juga bisa menolong orang. Tidak satu pun dari kita yang bisa hidup sendiri. Mari memang kita harus akui sekarang dan ini menjadi sesuatu yang harus kita bangun dalam hidup kita karena kita ada di dalam situasi dunia yang secara semakin waktu, semakin bertambah hari membuat kita semakin mandiri. Seperti tidak membutuhkan orang lain. Kita dibawa ke dalam keadaan yang semu, maya. Makanya kalau duduk lagi ngumpul makan rame-rame, bisa-bisanya kita tetap main asik dengan gadgetnya kita. Itu sederhananya. Padahal untuk ketemu di Jakarta atau ketemu di Serpong itu susah banget. Cari waktu susah, perjalanannya juga sudah susah. Begitu sampai kita asik dengan HP kita. Ini kelihatannya simple. Tapi ini menjadi sesuatu yang tanpa sadar itu sedang membentuk kita untuk menjadi orang yang gak care dengan yang di sekeliling kita. Gak care dengan sekeliling kita. Yang berikutnya Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Yakobus 2 ayat 8 dan 9 berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik.
Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saya berapa waktu ini di Jakarta lebih seringnya naik kereta. Karena efisiensi waktu dan kereta udah nyaman gitu, juga murah pula. Gak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tapi bisa kemana-mana. Nah, di kereta itu suka nggak suka ada yang berdiri dan sebagainya. Dan ternyata ada orang-orang kita yang punya inisiatif ketika lihat ibu-ibu dan sebagainya dengan cepat berdiri. Silakan, mereka yang prioritas untuk duduk. Ada bapak-bapak yang gendong anaknya, silakan Pak duduk. Ini kelihatannya kecil, tapi mari saya mau bilang, saya banyak temukan melihat di kereta juga orang-orang yang berkalung salib, ya tetap duduk ngetem di tempat duduknya adem ayem, walaupun yang di depan dia adalah orang tua. Saya bisa tangkap maksud saya? Saya nggak bilang yang lain gitu, bilang tentang koreksi kita. Kenapa yang lain begitu cepat berinisiatif, tapi kita yang punya Kristus yang katanya Allah itu kasih tinggal di dalam kita nggak responsif. Kita nggak responsif. Nah ini perlu banget untuk kita lihat kembali. Sebab Tuhan tidak datang hanya untuk menebus segelintir orang. Kristus mati dan bangkit untuk menebus semua manusia. Semua manusia, semua suku, semua bangsa ditebus untuk dia. Nah karena itu keselamatan itu menjadi bagian kepada semua orang tanpa pandang. Mau berjilbab atau tidak berjilbab, mau beragama apapun dia mengakuinya. Tapi Kristus adalah satu-satunya juru selamat kepada semuanya. Gak ada jalan lain. Tetapi representasi Kristusnya saya dan saudara. Yang akan menjadi kitab terbuka. Waktu mereka mau menerima dan mengerti bahwa Kristus mengasihi mereka. Mereka akan lihat dari manifestasi hidup saya dan saudara. Mereka akan lihat dari responsifnya hidup saya dan saudara terhadap situasi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Karena itu mari kita mengasihi tidak memandang muka. Tidak memandang dia sama-sama bergereja atau tidak. Tidak memandang dia teman kantor atau enggak. Tapi kalau memang orang itu berhak menerima, ya, dan kita mampu untuk melakukannya di mana saja, siapa saja, gak peduli, ayo tergeraklah dengan belas kasihan untuk menolongnya. Sebab ternyata orang yang melakukan kehidupan mengasihi, itu sebenarnya bukan hanya sedang oriented kepada orang di depan dia atau orang yang dia tolong saja. Saya menemukan ternyata orang yang mengasihi itu sedang juga secara tidak langsung, bahkan Alkitab bilang itu untuk kepentingan dirinya juga. Kayak gitu. Mari ada beberapa hal ini yang Alkitab bukakan. Yang pertama dalam Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekali lagi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah ngintip tuh. Jadi artinya apa saudara? Waktu kita berbuat baik, kita sedang nutup celah. Kita sedang tutup pintu kita supaya kita tidak tergoda oleh dosa. Makanya yang terjadi adalah ketika kita berbuat baik, Alkitab bilang gini, dampaknya gini, harusnya orang yang berbuat baik mukanya berseri. Amin. Nah, Kain tidak demikian, walaupun dia mempersembahkan kepada Tuhan, tapi dia
iri, marah sama adiknya Habel. Kayak gitu. Makanya Tuhan bilang, ini kok nggak cocok ya, gitu ya. Dia kasih persembahan buat Tuhan, tapi mukanya tidak berseri. Itu berarti ada sesuatu yang tidak tepat di dalam hatinya ketika dia melakukan persembahannya itu. Ketika dia buat baik itu. Sebab indikasi besar kalau saya dan saudara berbuat baik, kita bilang gini, seharusnya kita mukanya berseri. Coba saudara tengok kiri kanan, muka belakang, dapat enggak muka berseri itu? Ya kan? Kalau masih kurang berseri, itu berarti masih kurang berbuat baiknya. Sebab orang yang berbuat baik, cirinya akan termanifestasi, tersenyum dia, suka. Apalagi yang benar-benar berbuat baik setulus hati maksudnya. Kayak gitu. Dia pasti gembira, senang karena bisa menolong orang lain. Yang kedua saudara, Amsal 11 ayat 7 bilang begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Wah. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Wah. Kita selama ini mungkin berpikir bahwa kalau bikin baik itu orientasinya hanya untuk kebaikan orang. Ya kan saudara ya? Tapi Alkitab bilang ini, waktu saya dan saudara buat baik, bermurah hati, maka yang terjadi adalah kita sendiri sedang berbuat baik pada diri sendiri. Waktu kita mengasihi orang, kita sebenarnya sedang mengasihi diri kita sendiri. Jadi, adakah di antara kita yang tidak mengasihi diri kita? Enggak. Jadi kalau saudara dan saya mau mengasihi diri sendiri, saudara dan saya mau berbuat baik untuk diri sendiri, Alkitab mengajarkan begini, bermurah hatilah. Kayak gitu. Bermurah hatilah. Jadi dengan bermurah hati atau dengan melakukan kasih yang nyata, dengan berbuat baik, saya dan saudara sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi ada impact-nya, impact-nya itu dampaknya bukan hanya buat orang yang kita berikan kebaikan. Tapi Alkitab bilang ini, kamu sedang bikin baik diri kamu. Saya dan saudara sedang bikin baik diri sendiri. Yang berikut saudara. 1 Petrus 3 ayat 13 bilang begini. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Karena semakin kita rajin berbuat baik, pertemanan kita makin banyak. Setuju ya? Kita punya hubungan dengan orang semakin banyak. Dan itu secara tidak langsung menjadi pelindung untuk hidup saya dan saudara. Berapa banyak kita terhindar dari kejahatan orang, karena orang yang pernah kita tolong mungkin bisa ada dalam masa itu dan menolong kita. Berapa banyak dari kesulitan saya dan saudara itu ternyata ditolong juga oleh orang-orang yang pernah kita tolong. Yang pernah kita bantu. Nah jadi siapa yang akan buat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Maka sudah pasti saya dan saudara kalau mendengar pesan ini, mengerti ini, maka ayo mari kita wujudkan lebih lagi. Karena dengan demikian maka saudara dan saya akan semakin terlindung dari orang-orang yang akan berbuat jahat untuk kita. Makanya Tuhan ajar, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diajak jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Ya, kalau harus mengampuni, ampuni. Jangan beribadah dulu buat Tuhan. Pergi dulu, selesaikan dulu.
Sebab itu akan membuat hubungan yang manis yang akhirnya membuat saya dan saudara terhindar dari niat jahat orang untuk kita. Terhindar dari itu. Yang berikut Alkitab bilang begini juga. Kalau saudara dan saya berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16 berkata begini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Tolong catat ini saudara. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alkitab bilang, Tuhan pun mengatakan, Yesus pun berbilang bahwa yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan korban-korban itu. Memberikan korban baik, ya bukan berarti kita nggak memberi korban. Memberikan korban itu baik, tapi jangan lupa masih ada yang lebih baik, yaitu belas kasihan. Makanya satu kali Tuhan Yesus tegur juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Sebab mereka beralasan bahwa apa yang mau dipakai untuk menolong keluarganya atau orang tuanya sudah mereka persembahkan. Ya kan? Sudah mereka persembahkan di bait suci. Mereka udah jadikan itu korban. Makanya Tuhan bilang, lebih penting belas kasihan daripada korban-korban. Makanya gini, jadi jangan sampai kita bisa memberi persembahan yang besar, yang baik di gereja, tapi ada orang yang membutuhkan di tengah jalan, kita enggak meresponi akan hal itu. Amin saudara. Karena itu inilah hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya tutup dengan bagian ini. Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum tentang mengasihi. Untuk kesekian kali Yesus dicobai oleh ahli Taurat, orang Farisi, berkait dengan ketika dia akan menyembuhkan orang-orang yang sakit di hari Sabat. Sebab pada waktu itu aturannya di hari Sabat tuh gak boleh lakukan apa-apa. Gak boleh. Dalam persepsi mereka termasuk menolong orang juga, gak boleh. Tapi Tuhan bilang, enggak. Untuk berbuat baik hari Sabat pun. Artinya hukum itu pun masih di bawah daripada hukum mengasihi. Jadi kalau saudara berbuat baik, tidak ada hukum yang membatasi atau aturan yang membatasinya. Artinya kita bisa lewat batasan-batasan yang ada. Makanya gak peduli saya dan saudara hari ini ada orang mungkin tidak suka kita. Tapi orang yang tidak suka kita tidak akan pernah menolak kebaikan hati kita. Setuju saudara? Mungkin ada orang yang bertentangan dengan saudara. Tapi mari, begitu dia kesusahan, dia gak akan pernah nolak pertolongan yang dari saudara. Begitu pertolongan datang, itu gak bisa terbatasi. Sama, mungkin dalam kehidupan bergereja, kita juga bergumul misalnya ketika mau membangun. Tapi mari saya mau bilang, orang-orang yang mungkin kelihatannya menentang. Tapi begitu disentuh dengan kasih, itu pun tidak bisa dibatasi. Jadi betapa pentingnya kasih itu menjadi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi ciri atau legacy atau satu tanda bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus, disciple. Jadi ketika di sini setiap kali kita ibadah kita baca disciple, maka seharusnya ini selalu akan mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Amin saudara. Begitu saya dan saudara masuk beribadah, lihat kata ini di depan, langsung yang harus teringat adalah gini, saling mengasihi. Sebab murid itu adalah mereka yang hidupnya saling mengasihi. Enggak peduli saudara punya kondisi apapun juga. Dan
saya mau ajak saudara buka terakhir dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Sebab ini juga seringkali kita salah. Kita menganggap harus ada dalam posisi atau situasi tertentu baru kita bisa melakukan kasih. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya, menolong, mengasihi tidak tergantung berapa tebal dompet yang saudara punya, tidak ditentukan berapa tinggi jabatan dan kuasa yang kita punya. Sebab jemaat di Makedonia menunjukkan kepada kita begini, walaupun dalam berbagai penderitaan, lihat saudara, lagi dalam penderitaan atau lagi dalam pergumulan, tapi Alkitab bilang ini, mereka meluap dengan yang namanya kemurahan. Mereka kaya dengan yang namanya kemurahan. Makanya kunci besar yang utama tadi saya bilang, waktu Kristus Tuhan adalah kasih di dalam kita, maka itulah yang akan menggerakkan kita untuk mengasihi. Jadi yang menggerakkan kita untuk mengasihi bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang ada, siapa yang ada di dalam kita. Amin saudara. Waktu kita ngerti ini, waktu kita terkoneksi dengan pribadi yang berdiam di dalam kita ini, maka keseharian hidup saya dan saudara yang terjadi adalah mengalirnya juga adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang teman-teman tim musik, boleh ada di depan. Tuhan baik. Mari saudara tetap di tempat duduk saudara. Renungkan firman Tuhan ini. Di luar sana ada banyak orang yang kondisinya jauh lebih buruk dari kita. Namun kita pun dapati, walaupun kondisi mereka buruk, ada sekian banyak dari mereka pun benar-benar dengan tulus mau menolong orang di sekeliling mereka. Mereka bisa kasih tempat duduk mereka untuk orang lain. Mereka bisa kasih minum mereka untuk orang di sekeliling mereka, walaupun mereka terbatas. Hari ini, saudara, ketemulah dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dan biarlah roh yang di dalam saudara, itulah yang akan menggerakkan hidup untuk mengasihi sekeliling saudara. Mulai dari mereka yang di rumah, entah itu istri, anak, orang tua, adik, dan mereka yang ada di keluarga rohani, dalam komsel, bersekutu dalam jemaat ini. Mari hidup dalam kasih dengan mereka. Dan pasti mereka yang berikutnya, semua orang saudara akan jauh lebih mudah untuk mengasihi mereka. Mari kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu lewat kebenaran firman yang kami dengarkan, itu yang akan terus mengubah hidup kami, mengubah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa tertolong untuk menjadi seperti Kristus dalam pikiran, perasaan, tindakan kami ya Tuhan. Sehingga kekristenan kami bukanlah sebuah ritual, kekristenan kami bukanlah sebuah agama, bukan. Tapi kehidupan kekristenan kami, kehidupan percaya kami adalah hidup untuk menjadi seperti Kristus. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan,
Biar Engkau terus membuat hati kami mau rela dan dengan sengaja kami mau memberikan diri kami untuk ditolong mengalami kasih Tuhan dan belajar untuk mengasihi. Aku berdoa supaya dalam setiap komsel-komsel yang ada di gerejamu ini, Tuhan akan memberkati. Akan ada multiplikasi. Bukan karena pujiannya, bukan karena apa-apanya. Tapi karena setiap orang yang datang itu diterima apa adanya. Mereka ditolong dalam keterbatasan mereka. Mereka mengalami jumpa bukan lewat perkataan. Mereka mengalami jumpa dengan Kristus lewat karya nyata kami, lewat kehidupan kasih kami kepada mereka ya Tuhan. Aku mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ini akan menjadi legacy, ini akan menjadi kehidupan nyata kami sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, meteraikan firman ini dan Roh Kudus bekerja untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin.